Inilah yang dikatakan kerdil ya teman-teman, kepala besar badannya kecil. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya ketika pertama dia sudah kalah makan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di sini channel Umar Lele teman-teman. Teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat penyortiran saya di beberapa kolam di sini teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke inti dan pembahasan, alangkah baiknya untuk teman-teman membunyikan lonceng dan subscribe channel Umar Lele teman-teman, agar tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru di channel Umar Lele teman-teman. Nah teman-teman, kita akan melihat penyortiran yang akan dilakukan secara manual teman-teman. Baca. Jadi saya hanya menggunakan alat seadanya dan menggunakan tangan teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini ikan-ikan yang akan kita sortir hari ini teman-teman. Salah satunya yang seperti ini teman-teman. Nah ini yang besarnya, ini ikan-ikan yang besar ya teman-teman. Nah yang ini yang sudah kategori kecilnya teman-teman. Nah teman-teman, pentingnya menyortir agar kondisi ikan akan tetap sehat, karena tidak terpengaruh dengan pertumbuhan yang besar dan yang kecil akan kita pisahkan teman-teman. Nah teman-teman, ayo kita memulai melakukan penyortiran ini teman-teman. Teman-teman, jadi di sini sangat berbeda teman-teman ya, makanya kita harus menyortirnya. Ketika ikan lele ini teman-teman, ketika ikan lele ini yang besar sudah jauh dengan yang kecil, beda postur tubuhnya. Nah ini sangat akan berpengaruh untuk ikan yang masih kecil teman-teman, karena ikan yang masih kecil ini semakin dia sudah kalah dalam perebutan makanan ya teman-teman, dia akan semakin kekurangan makanan teman-teman. Jadi apapun dia akan mengalah. Dan bisa jadi nanti kalau ikan yang sudah terlalu kecil itu bisa jadi menjadi santapan ikan yang sudah besar teman-teman. Jadi perlunya kita menyortir agar jumlah ikan kita tidak terlalu banyak dimakan oleh ikan yang lain teman-teman. Jadi harus kita pisahkan antara yang besar dan yang kecil teman-teman. Dulu pernah ada yang bilang dengan saya teman-teman, kenapa ya saya menebar ikan lele. Waktu itu saya menebar ikan lele sekitar 300 biji di kolam 2x2. Saya tebar sekitar 300 biji, kemudian 2 minggu kemudian, sekitar 2 minggu kalau nggak salah dia bilang waktu itu, sekitar 2 minggu kemudian dia beli lagi bibit sekitar 300, jadi ada 600. Tapi yang 300 kedua itu dicampur dengan yang 300 yang pertama teman-teman. Nah di sini ini adalah kesalahan teman-teman. Kenapa saya bilang kesalahan? Karena posisi ikan yang sudah di kolam itu yang pertama itu sudah postur sudah mungkin kalau 2 minggu sudah sebesar jempol kaki, jempol tangan lah teman-teman. Nah yang baru datang itu masih ukuran 45 cm. Jadi
ketika kita masukkan ikan baru 300 biji ke kolam yang sudah ada 300 biji yang pertama, itu hanya menjadi santapannya saja teman-teman. Makanya dia waktu itu bilang sama saya, kok begitu saya panen dalam jarak 3 bulan hanya 30 kilo katanya. Itu pun 30 kilo 30 kilo tuh sama yang kecil-kecil, kerdil-kerdilnya juga banyak waktu itu. Nah, jadi di sini teman-teman, pentingnya kita menyortir ini tadi teman-teman. Jadi ada yang bilang, wah ikan aku dimalingin sama orang, padahal ketika dia menebar bibit dia tidak pernah menyortir teman-teman. Jadi posisi ikan yang kecil itu selalu dimakan oleh ikan yang besar teman-teman. Nah makanya kita penting menyortir teman-teman. Nah salah satunya seperti ini. Kalau kita tidak punya alat ya, di pasar itu ada alatnya, baskom yang sudah untuk gampang kita menyortir teman-teman. Itu hanya berharga 40.000. Nah seperti ini teman-teman. Salah satunya yang seperti ini teman-teman ya. Tapi saya tidak menggunakan ini teman-teman. Kenapa saya tidak menggunakan itu? Karena saya lebih terbiasa dengan menggunakan tangan. Jadi saya benar-benar tahu bedanya yang besar mana beda yang kecil teman-teman. Nah kita lihat di sini teman-teman. Nah kita lihat teman-teman tuh. Nah ini kan ini tidak terlalu jauh ya teman-teman. Ini tidak terlalu jauh bedanya. Oke, yang kecil akan kita masukkan ke sana. Nah seperti inilah teman-teman. Ini sangat mudah teman-teman. Tidak tidak menyusahkan juga. Nah teman-teman, tidak menyusahkan. Nah teman-teman, ikan yang sudah kita pisahkan yang besar ini tadi, kita harus siapkan kolam dulu teman-teman. Kita siapkan kolam di sana, kolam yang kosong yang sudah kita siapkan air, atau alangkah lebih bagusnya kalau kita fermentasi dulu air itu, tapi tidak perlu ya teman-teman. Cukup air ini kita pindahkan ke sana separuh, kita tambah dengan air biasa teman-teman. Tidak perlu air yang sudah harus difermentasi atau segala macam ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mengisi hanya air sumur saja, itu akan berpengaruh juga teman-teman. Jadi usahakanlah air kolam itu jangan dibuang dulu, kita masukkan ke kolam yang baru dulu separuh teman-teman. Kemudian kita tambah air sumur biasa teman-teman, agar posisi air tetap seperti sama dengan air posisi dia yang di sini teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita full dengan isi air sumur langsung, semua isi air sumur, itu ikan ini, apalagi air teman-teman bening nih, ikannya kelihatan nampak tuh. Nah itu posisi dia lagi seperti ini kan stres nih teman-teman. Jadi kanibalnya kuat teman-teman, kanibalnya kuat. Jadi mereka kan ketika air sumur baru itu sangat kuat pokoknya kanibal. Kalau teman-teman pengen coba silakan, tapi jangan dicoba ya teman-teman. Kalau ada yang baik kita coba yang baik teman-teman. Nah kita akan lanjutkan teman-teman, kita akan lanjutkan. Nah teman-teman, nah seperti ini teman-teman. Nah ini kan kelihatan nih yang kecil nih. Nah ini kelihatan nih teman-teman tuh. Ini sudah besar. Nah seperti itu saja sih teman-teman, simple untuk menyortir ikan teman-teman. Nah saya akan perlihatkan nih teman-teman. Tadi saya temukan ikan yang kurang nutrisi, benar-benar kurang nutrisi nih teman-teman. Nah ini teman-teman, nah ini setiap kolam pasti ada yang seperti ini teman-teman. Nah teman-teman lihat, kepalanya besar, badannya nggak ada nih, badannya nggak ada. Mama ngomong ini badannya cuma tulang aja nih teman-teman. Berbeda dengan yang ini nih. Nah tuh, nah iseng-iseng nih ikan ini
iseng-iseng ikan ini kalau dia lagi lapar nih teman-teman nih, kalau dia lagi lapar ini makannya nih teman-teman, dimakannya nih. Hop. Jadi jumlah ikan lele kita akan berkurang nih teman-teman. Tapi ini kalau kita pisahkan, kemungkinan kalau dia sudah postur seperti ini teman-teman, ini sudah sangat berat sekali untuk dia bisa tumbuh lagi teman-teman, atau akan bisa tumbuh seperti ini ya teman-teman. Tidak akan bisa nih teman-teman, saya menjamin ini tidak akan bisa membesar lagi nih teman-teman. Inilah yang dikatakan kerdil ya teman-teman, kepala besar badannya kecil. Nah, apa sih penyebabnya? Penyebabnya ketika pertama dia sudah kalah makan teman-teman, akhirnya lele ini mempunyai sifat seperti dia mempunyai sifat seperti malu sudah teman-teman. Akhirnya ketika kita memberi pakan, dia kabur teman-teman, dia kabur. Ketika kita memberi pakan, dia kabur. Karena apa? Ngerasa takut dan merasa malu juga dengan yang sudah besar-besar teman-teman. Akhirnya dia menahan lapar terus nih, menahan lapar, setiap hari dia menahan lapar. Dan inilah hasilnya. Dan nafsu makan dia nggak ada lagi nih teman-teman, sudah nggak ada lagi nafsu makan, makanya dia seperti ini teman-teman. Nah, di dalam setiap kolam pasti ada seperti ini teman-teman, pasti ada yang seperti ini. Jadi makanya untuk lele yang kerdil itu di setiap kolam pasti akan ada teman-teman. Jadi itulah pentingnya kita menyortir agar yang masih udah mau mulai kelihatan kerdil nih teman-teman, udah mau kelihatan postur-postur di sininya udah mau kelihatan kerdil, itu kita pisahkan lah supaya tidak terjadi seperti ini. Kalau dia sudah terjadi seperti ini, coba dekatkan kamera. Nah, kalau dia sudah terjadi seperti ini teman-teman, coba perhatikan, ini sudah kosong ini. Ini tidak akan besar lagi teman-teman, ini tidak akan besar lagi. Mau teman-teman kasih makan apapun, ini tidak akan besar lagi teman-teman. Saya berani jamin ini tidak akan besar lagi. Tapi kalau dia masih seperti ini walaupun kecil, kita lihat teman-teman. Nah, nih kita lihat yang seperti ini teman-teman, kita lihat. Nah, ini kan kecil nih teman-teman, nih, aduh, tembus lagi. Aduh. Nah, ini kan kecil juga nih teman-teman, dibandingkan ini kan jauh nih besar. Tapi ini tidak bolong di sininya teman, di sininya tidak berbentuk. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini masih bisa besar teman-teman, ini masih bisa besar, saya jamin ini benar-benar masih bisa besar, walaupun badannya tidak jauh beda nih, kepalanya juga. Tapi kalau yang ini saya jamin tidak akan bisa besar, kelihatan badannya teman-teman. Dan ini sama usianya dengan yang ini. Tuh, usianya sama dengan yang besar itu tadi. Nah, bahkan sama yang ini sama usianya. Nih, sama yang ini usianya sama. Nah, itu tadi penyebabnya teman-teman. Nih, ini usianya sama nih teman-teman. Cuman penyebabnya adalah pertumbuhan ikannya teman-teman. Bisa juga dari bibit. Mungkin bibit yang kita beli itu memang bibit yang jenis bibit yang jelek ya, atau kurang pas, atau juga memang sudah bibit yang sudah tua tapi masih keadaan bibit. Itu banyak sekali teman-teman faktornya, seperti yang di video yang pernah saya upload sebelumnya teman-teman, yang sudah saya jelaskan bagaimana cara membeli bibit yang benar dan bagus ya teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan bekerja sampai selesai ini. Kemudian nanti kita akan lihat setelah selesai teman-teman ya. A few moments later. Teman-teman, nih saya menemukan monsternya teman-teman. Nih, saya temukan monsternya. Tuh, udah beda banget ya teman-teman dengan yang kecil ini nih. Tuh, usia sama. Tuh, beda banget teman-teman. Usianya sama saja ini teman-teman. Ini baru 1,5 bulan teman-teman. Karena ini sudah sortiran kedua nih. Rata-rata sudah besar-besar. Nah, ini nih teman-teman, kita
saya ajak teman-teman. Ini yang nomor 2 nih teman-teman. Ini yang nomor 2. Jadi saya kemarin punya bibit 2000 teman-teman ya. Saya punya bibit 2000, 3500. Saya punya bibit 3500. Saya pisahkan sortir pertama di sana, sebelah sana. Saya ajak sortir pertama sebelah sana. Nah ini tadi sortir keduanya nih teman-teman. Nah ini yang kedua nih teman-teman. Yang di sana sortiran pertama, yang ini sortiran kedua teman-teman. Nah yang ini yang ketiga nih. Ini saya sortir lagi, berarti nanti yang besar-besar dari sini ini yang keempat nih. Sortiran yang keempat nih teman-teman. Ini usianya baru 1,5 bulan teman-teman. Nah saya ajak ke sana, kita melihat yang sortiran pertama ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sortiran pertama saya nih, dari 3.500 teman-teman. Ini sortiran pertama saya nih. Nah itu teman-teman lihat, sudah besar-besar seperti monster yang saya lihat tadi, yang saya lihatkan tadi. Nah teman-teman, jadi memang sangat penting kita menyortir ikan teman-teman. Karena apa sih penyebab ini besar? Apa sih penyebab dia sampai besar seperti ini? Karena kemarin ini sortiran pertama kan saya langsung bagi 3 teman-teman. Nah ini yang ketiga, karena posisi waktu itu mungkin dia ini yang paling besar nih teman-teman. Nah banyak yang paling kecil, maka dimakan sama dia nih teman-teman. Dia jadi tidak makan pelet lagi, makan ikan terus nih setiap hari. Makanya ikan badannya seperti ini nih. Nah jadi teman-teman bisa lihat perbedaannya, sangat beda sekali teman-teman. Apalagi dengan yang ini nih. Nah ini makanannya nih. Teman-teman lihat, ini makanannya nih. Dalam satu kolam teman-teman. Kalau kita biarkan ya sayang juga nih. Karena posisi ikan yang seperti ini walaupun dia kecil, apabila kita sabar, ini masih bisa besar nih teman-teman. Berbeda dengan yang tadi, yang kurus, yang kerdil yang tadi. Kalau yang itu tidak akan besar. Kalau yang ini kalau kita pisahkan, kita rawat dengan baik nih, kita beri makan dengan teratur, ini masih bisa besar teman-teman. Saya jamin masih bisa besar. Ini usianya 1,5 bulan teman-teman. Sudah hampir selesai ya teman-teman. Cukup banyak ya yang saya sortir. Sudah setengah jam saya menyortir ini. Ini juga akan saya sortir nih. Ini yang bibit yang lain lagi teman-teman. Nah kita akan pilih dulu. Saya akan ajak teman-teman memilih yang besar. Yang kecil masuk sini. Nah, seperti ini saja teman-teman. Tapi kalau teman-teman tak mau repot seperti saya ini kan saya ini repot nih teman-teman. Memilihin satu-satu seperti ini. Ini saya repot sekali teman-teman. Nah, saya sarankan untuk teman-teman itu membeli alat untuk menyortir teman-teman. Apalagi posisi teman-teman ikan yang teman-teman pelihara itu banyak teman-teman. Mungkin bisa 3.000 atau di atas 3.000. Nah, itu saya rekomendasikan sekali menggunakan alat ya teman-teman. Jangan menggunakan seperti ini teman-teman. Karena saya ini sudah terbiasa seperti ini ya. Saya ada alatnya, salah satu ini saya ada alatnya. Tapi saya kurang ini ya, karena saya lebih suka pakai tangan seperti ini teman-teman. Memang benar-benar kelihatan mana yang besar mana yang kecilnya teman-teman. Nah inilah teman-teman. Nah seperti inilah saya. Nah teman-teman, saya akan mengenalkan sedikit penyakit ya teman-teman. Nah ini ikan yang sakit nih teman-teman. Nih ini sakit nih teman-teman. Ini yang sering mengambang teman-teman. Kenapa saya bilang sering mengambang? Kita lihat.
kita lihat teman-teman. Ini kembung teman-teman. Ini kembung teman-teman. Nah, ini kembung. Tuh, lihat perutnya. Lihat perutnya kencang kan? Ini sakit nih teman-teman. Nah, beda dengan yang ini. Nih, yang ini datar aja nih. Jadi kita mengenali ikan itu bukan sekedar wah sehat, wah ini tidak sehat, bukan seperti itu teman-teman. Tapi banyak sekali ilmu yang sebenarnya kalau kita cari, banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dari ikan lele teman-teman. Jadi bukan sekedar wah memelihara ikan lele itu seperti ini, oh memelihara ikan ini seperti ini, banyak sekali teman-teman. Nah, salah satunya ikan apabila air kita tidak cocok dengan dia, mungkin rusak atau apa ya, airnya sudah bau, kotor, kental, biasanya ikan yang seperti ikan lele ini biasanya sakit di sini nih teman-teman, di bahunya ini. Di bahunya ini seperti bengkak ya teman-teman. Nah, saya tidak mempunyai contoh teman-teman. Saya tidak mempunyai contoh karena alhamdulillah yang sakit cuman kembung ini. Saya lihat dari tadi juga. Saya mencari yang seperti itu dari tadi. Tapi tidak ada teman-teman. Nah, dia seperti apa ya? Di sini nih bengkak ya teman-teman. Nah, di bahu sini bengkak. Itu apa sih penyebabnya? Penyebabnya teman-teman, ikan itu kembung. Ketika dia kembung, perutnya begitu besar ya teman-teman, maka yang di sini tadi daging yang di sini, kulit yang di sini itu tertarik karena perutnya yang besar tadi teman-teman, tertarik. Makanya ketika dia kempes akan menjadi koreng di sini teman-teman. Teman-teman. Nah, penyebab dia kembung apa? Karena air yang dia huni, air di kolam kita itu tidak sesuai dengan dia, rusak air itu, atau sudah bau atau kental atau gimana. Makanya dia mengambang, kepalanya mengambang ke atas. Nah, oleh sebab itu dia kembung, kemudian menimbulkan penyakit di bahu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, begitu banyak dan sangat benar-benar harus kita pelajari hal-hal seperti ini teman-teman. Kita memelihara ikan lele bukan sekedar memelihara saja teman-teman. Jadi sama seperti orang memelihara ayam, memelihara kambing, memelihara domba, semua pasti ada ilmu yang harus kita pelajari teman-teman. Bukan sekedar kita menjatuhkan bibit ikan ke dalam kolam, kemudian kita kasih makan, kemudian kita tinggalkan selama beberapa bulan dia langsung besar seperti ini. Itu tidak mungkin teman-teman. Jadi ada perhatian dari kita, ada pengobatan dan penanggulangannya teman-teman. Apa sih penyebab dia tidak betah di dalam air? Semua ada teman-teman. Nah, yang ini yang sudah saya pisah seperti ini akan saya masukkan ke kolam yang sudah saya siapkan. Ini tadi sudah saya masukkan lumayan banyak sudah teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini air baru loh teman-teman. Kenapa kok hijau? Gitu loh pertanyaannya. Kenapa kok hijau? Yang pertama teman-teman, ketika kita menyortir, siapkan dulu air sumur sekitar mungkin seperempat kolam atau setengah kolam, nggak apa-apa. Jadi ketika kita menyortir ikan, air ikan yang sudah jadi kita masukkan nih, kita campurkan ke sini. Itu tidak perlu banyak ya teman-teman. Cukup mungkin sekitar 10 cm kita tambahkan, atau kalau kita males untuk mengisinya berapa senti seperti itu, cukup kita tambahkan 4-5 ember cat aja udah cukup. Nah, dia akan akan tersesuaikan kembali airnya teman-teman. Jadi akan hijau kembali, akan berlumut kembali teman-teman. Nah teman-teman, cukup sekian teman-teman video dari saya hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita sama-sama belajar di sini. Saya bukan mengajari, tapi saya memberitahu pengetahuan apa yang saya ketahui teman-teman. Dan ini sesuai dengan pengalaman yang saya alami teman-teman. Bukan
saya mendapatkan dari pengalaman orang lain, teman-teman. Tapi memang di dalam kita mencari ilmu tidak cukup kita mendalami ilmu kita sendiri, teman-teman. Tapi juga harus memperhatikan lingkungan dan juga memperhatikan apa yang pernah dipelajari orang lain yang baik kita ambil, teman-teman. Begitu, teman-teman. Saya jadi seperti psikolog. Terima kasih telah menyaksikan channel Umar Lele. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi ilmu yang berkah untuk kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.